Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat matematika, pasti bisa. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara penyajian data. Jadi berdasarkan judulnya sudah jelas bahwa nanti kita akan menyajikan suatu data. Jadi untuk di sini yang akan kita pelajari yaitu cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sekarang perhatikan berikut ini. Berikut ini adalah daftar berat badan 60 peserta didik SMP Negeri 1 Sukamaju. Datanya dari 43, 40, 42, 42, dan seterusnya. Sebelum data di atas disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, terlebih dahulu data tersebut harus diubah ke dalam bentuk tabel. Kenapa sih harus diubah ke dalam bentuk tabel? Jadi tujuannya supaya nanti memudahkan ketika kita akan menggambar diagram batang, garis, maupun lingkaran. Oke, ini tabel distribusi frekuensi. Jadi artinya kita akan membuat tabel yang menyatakan penyebaran dari banyaknya data yang di sini. Misalnya 43 ada berapa banyaknya, 40 ada berapa banyaknya, dan seterusnya. Oke, ini tabelnya. Berat badan 40 kg, berapa frekuensinya sampai dengan 44. Sekarang kita cari berapa kira-kira banyaknya siswa yang beratnya 40 kg dari data yang di sini. Oke, ini yang saya lingkari ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 orang yang beratnya 40 kg. Kemudian lanjut 41, kita cari berapa banyaknya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi banyaknya ada 12 orang yang 41 kg. Sekarang kita cek lagi yang 42 kg, ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata banyaknya ada 15 orang yang beratnya 42 kg. Kita cari lagi yang 43 kg. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ternyata ada 18 orang yang beratnya 43 kg. Terakhir yang 44 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Jadi beratnya untuk banyaknya siswa yang berat badannya 44 kg ada 9 siswa. Nah, ini penampakan dari tabel distribusi frekuensi untuk masing-masing berat tadi. Dan jangan lupa ditulis jumlahnya, total seluruhnya adalah 60 siswa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang pertama, diagram batang. Sebelum saya lanjut, saya jelaskan dulu berdasarkan judulnya ya. Diagram batang, dalam bahasa sederhananya kalau diagram itu berarti nanti dalam bentuk gambar, batang. Jadi kalian pernah lihat batang? Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti penampakannya akan menyerupai seperti batang. Nah, ini saya tulis kembali, saya tampilkan kembali tabel distribusi frekuensi tadi. Kita lukis dulu garis tegak seperti ini, kemudian lukis garis mendatar. Di bawah garis mendatar tulis berat badan dalam kilogram, kemudian garis tegaknya frekuensi. Yang berat badannya ditulis dari 40 ya, 41, 42, 43, dan 44. Jadi saya sarankan ketika kalian menentukan titik-titik atau bagian-bagian di sini, alangkah baiknya kalau jarak antar angka 40, 41 dan seterusnya itu jaraknya sama, jadi nanti hasil gambarnya terlihat lebih rapi. Kemudian frekuensi di sini tetap ditulis
Oke, karena sini 6, 12, 15, 18 dan 9, jadi saya buat di sini skala 5. Ya, 5, 10, 15, 20. Boleh tidak kalau digambarnya dengan skala 2, misalnya di sini 2, 4, 6, 8, 10. Sangat boleh. Jadi tergantung dengan selera kalian masing-masing dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Boleh pakai skala berapapun yang kalian mau. Satu pun juga tidak apa-apa. Ya, karena di sini layar saya terbatas, jadi saya pakai yang untuk skala 5. Selanjutnya adalah kalian lukis. Tadi 40 kg, banyaknya ada 6. Nah, seperti ini ya. Kalian buat persegi panjang, jaraknya terserah kalian jaraknya berapa, yang penting menyerupai persegi panjang di sini dan kalian arsir. Di sini tandai buat garis putus-putus. Ini stop di angka 6 karena tadi frekuensinya adalah 6. Ya, jadi penampakannya seperti ini. Sama dengan yang lainnya seperti itu juga caranya. Jadi 41 tadi frekuensinya 12, berarti 41 stop di angka 12, 42 di angka 15, 43 di angka 18, dan terakhir 44 di angka 9. Jadi kurang lebih penampakan dari diagram batang untuk data tadi sebelumnya adalah seperti ini. Ya, ini namanya adalah diagram batang. Jadi dari sini kita tahu kira-kira berat badan berapa ya yang paling banyak siswanya. Oh, ternyata di sini yang paling tinggi batangnya 43 kg. Terus yang paling rendah berat badannya yang mana frekuensinya? Oh, ternyata berat badan 40 kg. Jadi dari diagram ini kita lebih enak melihat datanya. Selanjutnya diagram garis. Jadi diagram tadi gambar ya, garis itu berarti nanti hasil akhirnya berupa garis. Kita lihat di sini saya tampilkan kembali tabel distribusi frekuensinya. Sama seperti tadi, garis tegak, garis mendatar. Lukis di sini, tulis berat badannya, frekuensi. Kurang lebih sama seperti tadi. Tulis dulu skala-skalanya. Nah, di sini 40 kg, frekuensinya 6. Jadi di sini kalian buat garis putus-putus. Jadi 40, stop di angka 6, dan setelah itu kalian taruh noktah atau titik di sini. Titik pertemuan ya. Garis ini bertemu di satu titik di sini. Jadi 40 kg, tadi frekuensinya 6. Kemudian 41 kg ada 12. Nah, berarti stopnya di sini. Kalian buat titik atau noktah di sini. Begitupun seterusnya sama. Ya. 42 tadi 15, 43 18, dan terakhir 44 itu ada 9. Jangan lupa titiknya. Setelah itu kita buat garis yang menghubungkan antara titik ini dengan di sini, di sini, di sini, dan terakhir di angka 44 di sini. Jadi bentuk garisnya adalah seperti ini ya. Nah, ini namanya diagram garis. Jadi bentuknya garis. Dari sini pun kita bisa melihat, kita bisa menganalisis yang mana kira-kira berat badan yang frekuensinya paling banyak nih, yang 43 kg di sini. Puncaknya paling tinggi di situ. Dan terakhir yang kita pelajari adalah diagram lingkaran. Jadi diagram gambarnya nanti berbentuk lingkaran. Saya tampilkan kembali tabel distribusi frekuensinya. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, menentukan besar sudut yang terbentuk dari masing-masing data di atas. Jadi 40 kg untuk 6 frekuensi itu kira-kira besar sudutnya berapa? 41 dengan frekuensi 12 itu besar sudutnya berapa, dan seterusnya. Jadi kalian wajib mengubah dulu, atau kalian wajib cari dulu berapa besar sudutnya. Setelah itu kalian bisa lukiskan di diagram lingkaran. Langkah-langkah yang kedua, oke, ini sebelum langkah kedua ya, kita harus dulu rumusnya. Besar sudut, misalnya besar sudut berat 40 kg itu sama dengan banyaknya frekuensi 40 kg dibagi jumlah seluruhnya dikali 360 derajat. Oke, jadi di sini ya, kalian harus ingat atau kalian harus pahami rumusnya ini. Jadi kalau misalnya besar sudut berat untuk 41 kg berarti banyak frekuensi 41 kg
dibagi jumlah seluruhnya kali 360 derajat. Jadi yang hanya diganti adalah yang di atas ini. Yang kedua, lukis besar sudut tersebut ke dalam lingkaran. Sekarang perhatikan. Nah, ini besar sudut 40 kg tadi frekuensinya 6. Berarti 6 per atau dibagi jumlah seluruhnya 60 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Jadi caranya bagaimana dapat 36 derajat? Ya, jadi caranya 6 dikali dengan 360 derajat, kemudian dibagi 60. Ya, seperti itu. Kemudian besar sudut yang 41 kg seperti ini hasilnya. Tadi frekuensinya 12 ya, berarti 12 per 60 ya. 42 kg 15 per 60. 43 kg 18 per 60. Kemudian 44 kg 9 per 60. Dikalinya sama semuanya 360 derajat. Kenapa sih kita pakai 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh itu totalnya 360 derajat. Nah, jadi ini yang saya lingkari di sini. Kalau ditotalkan, kalian totalkan semuanya, pasti jumlahnya 360 derajat. Harus pas 360 derajat. Selanjutnya, kalian lukis lingkaran. Besarnya terserah kalian, tergantung dari situasi dan kondisi. Jangan lupa titik pusatnya dan lukis garis dulu. Ya, ini namanya jari-jari ya. Lukis garis dari titik pusat ke salah satu titik pada lingkaran. Setelah itu, tahap pertama kita lukis dulu yang besar sudut 40 kg. Tadi besar sudutnya 36 derajat. Kita pakai busur. Nah, ini dia. Ini busur. Oke. Kalian nih. Ini busur, kalian cari yang letaknya tadi. Nah, ini dia. 36 derajat. Ya, di sini. Berarti letaknya di manakah itu? Ya, kita bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Saya besarkan dulu. Nah, ini posisinya 36 derajat di sini. Ya. Jadi nanti dilihat pakai busur kalian. Nah, selanjutnya kalian tuliskan di sini 36 derajat, berat untuk 40 kg. Dengan cara yang sama, patokannya dari sini. Kalian buat yang besarnya 72 derajat untuk 41 kg. Selanjutnya 90 kg. Maksud saya 42 kg. Besar sudutnya 90 derajat. Kemudian ini 54 derajat untuk berat 44 kg dan ini 108 derajat untuk yang berat 43 kg. Jadi inilah penampakan dari diagram lingkaran. Demikianlah penjelasan saya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih ya. Semangat matematika, pasti bisa.